I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adriel Priliansah dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan cara memperhatikan urutannya. Permutasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama permutasi dengan unsur yang sama, yang kedua adalah permutasi dengan unsur yang berbeda, yang ketiga adalah siklis. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Banyak permutasi K dari unsur N yang tersedia atau setiap unsur berbeda dengan rumus yaitu N PK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. K lebih kecil daripada N. Nah, langsung saja ke contoh soal permutasi dengan unsur yang berbeda. Di sini ada soal yaitu hitunglah 6P2. Yang pertama kita tulis dulu rumusnya yaitu N PK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, di sini kan N-nya itu 6, jadi kita masukin N-nya, P dan 2 sebagai K. Sama dengan kita masukin N-nya itu 6 faktorial dan N-nya sama 6 dan K-nya 2. Jadi 6 dikurangi 2 faktorial. Langsung kita kerjain saja di sini. 6 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa di sini 4 faktorial? Karena di bawahnya itu 6 kurang 2 itu sama dengan 4 faktorial. Jadi kita bisa coret itu 4 faktorial dengan atas yang sama 4 faktorial. Jadi hasilnya 6 dikali 5 yaitu 30. Nah, yang kedua ada permutasi dengan unsur yang sama. Banyaknya permutasi yang memuat unsur K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, sampai KR dengan unsur yang sama. Yang dimana K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai KR. KR lebih kecil daripada N. Dengan rumus yaitu N, P, buka kurung, K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai KR. Sama dengan N faktorial, K1 faktorial ditambah K2 faktorial ditambah K3 faktorial sampai KR ditambah faktorial. Nah, langsung saja ke contoh soal dengan permutasi yang sama, yaitu ada beberapa permutasi berlainan dapat dibentuk dari semua huruf-huruf dari kata matematika. Nah, jadi di kata matematika ini ada huruf apa aja yang sama. Jadi kita bedah satu-satu. Nah, di sini itu ada M dengan 2 huruf, ada A dengan 3 huruf, dan T dengan 2 huruf. Nah, langsung kita tulis ke rumusnya yaitu N P buka kurung K1, K2 dan K3 dengan sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, dan K3 faktorial. Nah, langsung kita masukin huruf-hurufnya yaitu N-nya itu kan jumlah dari keseluruhan. Nah, dari kata matematika itu ada berapa huruf? Nah, di kata matematika itu ada 10, jadi kita masukin 10P. Nah, K1, K2, K3-nya kita ganti dengan 232 buka kurung 2, 3, 2. Nah, jadi 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, baru kita cacahin. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Nah, kenapa saya berhenti di 3 faktorial? Yaitu karena, nah sebelum itu kita cacahin dulu yang bawah. 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Nah, di sini kita bisa dicoret nih, yaitu 3 faktorial dengan 3 faktorial.
Nah, terus 4 yang di atas bisa dicoret dengan 2 yang ada di bawah. Nah, set. Nah, jadi tinggal kita hitung aja di sisanya, yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Nah, kita tidak usah hitung yang bawahnya karena semua apapun yang dibagi 1 pasti hasilnya sama. Nah, setelah dikali ini seluruhnya, hasilnya jadi 100.051 Nah, ini hasilnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada permutasi siklis, yang artinya untuk menentukan banyaknya susunan melingkar dari n unsur berbeda adalah dengan cara menetapkan satu objek pada satu posisi tetap, kemudian menentukan banyak cara menyusun sisa unsur yang lain. Banyak permutasi siklis dari n unsur berbeda adalah dengan rumus n p siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, langsung saja ke contoh soal permutasi siklis, yaitu berapa cara 10 orang anggota pramuka duduk mengelilingi api unggun. Nah, jadi langsung saja kita masukin ke rumusnya, yaitu n p siklis sama dengan buka kurung n dikurang 1 faktorial. Nah, n-nya kan 10. Jadi kita masukkan saja 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Nah, kalau udah gini kita tinggal kalikan deh. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu jumlahnya 362.880 cara. Nah, jadi banyak cara 10 orang anggota pramuka duduk mengelilingi api unggun adalah 360.880 cara. Oke, yang selanjutnya adalah kombinasi. Definisi dari kombinasi adalah suatu pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Dengan rumus seperti ini, n CK sama dengan n faktorial per K faktorial buka kurung n kurang K faktorial. Nah, langsung saja ke contoh soal dari kombinasi. Di sini ada hitunglah nilai dari 10C3. Nah, kita tulis dulu rumusnya, yaitu n CK sama dengan n faktorial per K faktorial buka kurung n dikurang K faktorial. Nah, baru kita masukin angka-angkanya, yaitu 10CK sama dengan 10C3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial buka kurung 10 dikurang 3 faktorial. Nah, kita kurangin dulu yang bawahnya, jadi sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 10 kurang 3, 7, jadi 7 faktorial. Nah, langsung saja kita urain semuanya, jadi sama dengan 10 dikurang 9 dikurang 8 dikurang 7. Kenapa saya berhenti di 7 faktorial? Karena yang bawah itu 10 kurang 3 sama dengan 7 faktorial, jadi bisa dicoret ya. Kita urain dulu yang 3-nya, 3 kali 2 dikali 1 dikali 7 faktorial. Nah, kita coret yang 7 faktorialnya. Nah, yang 8 dan 9 juga bisa dicoret, jadi 2 coret ke 8 sama dengan 4, dan 3 kita coret ke sini jadi 3. Nah, jadi sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 4. Yang dibagi satunya tidak usah dimasukkan karena apa saja yang dibagi dengan 1 itu hasilnya sama. Jadi 10 dikali 3 dikali 4 hasilnya 120. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that. Bitches on my line, and you know